Ibrahim alaihissalam adalah salah satu contoh bangunan yang Allah Subhanahu
dalam tanah sampai leher dan leher kaki batu. Wahyu Maria. Dan bahkan tidak sekedar ancaman yang begitu mengenaskan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh bapaknya. Maka di antara kita ada yang masih saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya belum mengenal Islam atau bahkan jauh dari agama. Tidak apa-apa. Selama mereka tidak lagi makna atau bahkan mengusir kita, maka itu tidak apa. Karena teladan kita siapa? Teladan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka curahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba oleh pemimpinnya dan dicoba oleh kaumnya yang pada waktu itu Namrud rahmatullah alaih. Dan hingga cobaan-cobaan itu yang seperti kita dengar ceritanya selesai, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari api. Yang bahkan kita sendiri api itu adalah sesuatu yang membakar dan menghanguskan. Akan tetapi tidak disangka-sangka sesuatu yang membakar dan menghanguskan adalah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Qalu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api yang bergejolak, jadilah kamu ketika mengenai kulit Nabi Ibrahim menjadi dingin dan juga menjadi pecah. Makanya jika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang bertubi-tubi, bisa juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang kita tidak sangka-sangka. Bisa jadi di balik kesempitan itu ada pertolongan Allah yang sangat-sangat luas dan kita tidak mengakui sama sekali. Maka selanjutnya cobaan Nabi Ibrahim adalah terlambatnya Allah Subhanahu wa taala atau ujinya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu dengan lamanya berbeda keturunan. Ada yang mengatakan di umur 89 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam itu malah beranakan Nabi Ismail. Ada juga yang mengatakan pada umur 99 tahun itu Nabi Ibrahim beranakan Nabi Ishak. Maka apa doa Nabi Ibrahim, dan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini ada di surah As-Saffat. Rabbi, doanya pendek. Rabbi habli minas shalihin. Dan doa ini terus beliau doakan tidak putus-putus. Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang saleh. Maka selanjutnya cobaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah mengorbankan apa yang dia cintai. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim, qala ya abati qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Maka perintah ayat ini adalah perintah yang tegas untuk Nabi Ismail alaihissalam disembelih pada waktu itu. Maka ketika kita dianjurkan untuk menginfakkan harta, dianjurkan untuk mengorbankan kurban yang ada pada saat ini, yang itu berupa Tuhan, atau bahkan di antara kita bahkan ada yang mampu membeli kebutuhan yang sekunder atau tidak penting yang setiap harinya habis 20.000, setiap harinya habis 15.000, atau bahkan ada yang berharga 30.000, lalu tidak berkurban. Hati-hati jamaah masyarakat muslimin, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang kedua adalah dari seluruh kehidupan masyarakat muslimin rahimahullah adalah hidupnya kita di dunia ini adalah tujuan kita hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika, salatlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkorbanlah kalian karena apa? Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
sudah banyak Bapak Ibu rahimahullah. Nikmatnya sudah dekat sama kita Bapak Ibu rahimahullah. Tapi kita jarang ada yang sadar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensadar fastalillah dirobika itu saja. Kalau kalian ingin mu'amahum minjur, ingin memberikan kenyang di setiap harinya, wa amanahum min khauf, dan keamanan dari ketakutan-ketakutan, maka sembahlah fa'ya'budu hadzal bait, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabiullah alaihi salam menyabdakan, tidak ada yang kita bawa ke alam kubur yatba'ul mayyita thalathatun, yang mengikuti mayit itu ada 3. Fayarji'unani, yang 2 itu akan kembali, wa yubqa wahidun, yang 1 itu akan tetap dan mengikuti. Apa itu yang kembali? Ahluhu wa maluhu, istri-istri terkasih kalian, orang yang kalian cintai akan kembali. Bahkan harta kalian yang kalian setiap hari, yang setiap tahun bayar pajaknya akan kembali. Wa ma'ahu wahidun, wa ma'ahu ma'ahu, dan hartanya, wa amaluhu ma'ahu, dan amalnya akan yang menemani kita di kuburan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari Spiritul Adha ini adalah didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Sesuai dengan hadis Nabi. Sesuai ketika Nabi alaihissalam mendapatkan perintah dari ayahnya, lalu beliau mengatakan, "Sabuni insyaallah minasabri." Ini Ismail adalah gambaran anak yang paling saleh, yang harusnya kita contoh dalam mendidik anak kita. Maka ketika kita ingin anak kita saleh, maka jangan biarkan anak-anak kita terlantar dalam pendidikan-pendidikan yang tidak terarah, dalam lingkungan-lingkungan yang tidak terarah, dalam pikiran-pikiran atau kesenjangan yang terluar yang tidak terarah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tanzilis sunnah." Apabila kalian berada di sore hari, jangan kalian bangun pagi hari. Wa idza asbahta fala tanzilul masaa. Dan jika kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa nim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika sayyidil barik wa ashrafil mubarak sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din wa la nusyriku bihi. La ilaha illallah wahdahu la